Demi menyelamatkan keluarganya dari lilitan utang di Indonesia, Risa Wulandari, seorang TKW di Dubai, terpaksa menikah dengan majikannya yang tua dan lumpuh, Sheikh Zaid, hanya untuk tujuan warisan yang kotor. Risa mengira dirinya adalah pion tak berdaya dalam drama keluarga jet set yang dingin. Namun, pada malam pernikahan itu, kejutan membalikan segalanya. Sheikh Zaid tiba-tiba berdiri. Kelumpuhannya adalah sandiwara 5 tahun, sebuah umpan untuk memancing istri pertama dan keponakannya agar melakukan pengkhianatan. Kini, Risa bukan lagi seorang istri yang dipaksa, melainkan mata-mata terakhir Sheikh Zaid di dalam istana mewah yang penuh musuh. Mampukah Risa, yang berawal dari perawat polos, bertahan dalam permainan pikiran tingkat tinggi, mengungkap konspirasi, dan menukarkan pengorbanannya dengan mahar tersembunyi berupa kebebasan dan kekayaan yang sesungguhnya? Risa Wulandari telah menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya dalam kontradiksi yang menyakitkan. Di satu sisi, ia dikelilingi kemewahan tak terbayangkan, karpet tebal, udara sejuk yang melawan panas gurun di luar, dan cahaya lampu kristal yang mahal. Di sisi lain, ia tercekik oleh kenyataan pahit keluarganya. Rumah megah Sheikh Zaid di Dubai ini adalah penjara emas tempat ia bekerja sebagai perawat pribadi. Dan ia bekerja bukan demi kemewahan itu, melainkan demi angka-angka di buku hutang di Kediri yang terus membesar. Hutang itu adalah hantu yang menuntut tumbal. Tugas Risa sehari-hari adalah mengurus Sheikh Zaid, pria lansia yang terkurung dalam kursi roda setelah kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sheikh Zaid adalah sosok pendiam dan nyaris tanpa ekspresi, membuatnya tampak sebagai perabat mahal di rumah itu. Risa sudah terbiasa dengan jadwal merawat yang ketat, membersihkan, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Sheikh Zaid tak banyak berbicara, dan itu meringankan pekerjaan Risa. Ia bisa fokus pada pengiriman uang rutin, berharap lunas lebih cepat agar ia bisa kembali ke tanah air. Siang itu, rutinitas damai Risa tiba-tiba pecah. Panggilan datang bukan dari staf, melainkan langsung dari Nyonya Aisyah, istri pertama. Nyonya Aisyah adalah penguasa tak terlihat di mansion itu. Kehadirannya selalu membawa hawa dingin dan ketegangan. Risa tahu, dipanggil ke ruang kerja pribadi Nyonya Aisyah bukan pertanda baik. Ruangan itu didominasi warna gelap, berbau kayu cendana mahal, dan terasa menekan, seolah didesain khusus untuk intimidasi. Risa melangkah masuk. Nyonya Aisyah sudah duduk tegak di belakang meja besar, mengenakan abaya sutra hitam. Matanya menatap tajam tanpa kehangatan, menilai Risa dari ujung rambut hingga kaki. Nyonya Aisyah tidak berbasa-basi. Ia hanya mendorong sebuah amplop coklat di atas meja, menggesernya hingga berhenti tepat di depan Risa. Risa merasakan jantungnya berdebar kencang. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kertas tebal amplop itu. Ia membuka dan mengeluarkan isinya. Napas Risa langsung tercekak. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto-foto itu menampakkan dirinya sedang berdekatan dengan seorang pria asing di tempat-tempat tersembunyi. Rekayasa itu sempurna. Cahaya, sudut pengambilan, dan ekspresi wajah Risa seolah membenarkan sebuah skandal yang tidak pernah ada. Jika foto-foto ini jatuh ke tangan yang salah, terutama sampai ke desa asalnya di Jawa Timur, kehormatan dan nama baik keluarganya akan hancur lebur dalam semalam. Hutang bisa dicicil, tetapi malu tidak bisa dicuci. Nyonya Aisyah kemudian menjelaskan inti permasalahannya. Nadanya datar, tetapi penuh ancaman. Sheikh Zaid sedang menghadapi situasi pelik terkait wasiat dan warisan perusahaan. Demi mengamankan posisinya dan aset tertentu, Sheikh Zaid harus segera menikah lagi dengan seseorang dari luar lingkaran keluarga. Seseorang yang tidak dicurigai, seseorang yang dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Risa adalah target yang sempurna. Ultimatum itu datang dengan sangat jelas. Menikah, malam ini juga, atau surat-surat ini akan dikirimkan ke alamat orang tuamu di Kediri saat fajar. Risa terperangkap dalam pilihan nol. Ia tidak punya opsi. Menolak berarti menghancurkan orang tua dan adiknya yang sedang menahan malu karena lilitan rentenir di kampung.
Menerima berarti mengikat dirinya pada Sheikh Zaid, menjadi istri dari pria yang ia yakini akan meninggal dalam beberapa tahun dan terperangkap selamanya dalam kekangan Nyonya Aisyah. Pikiran Risa bekerja cepat, menghitung resiko. Menikah dengan Sheikh Zaid yang secara fisik tampak berdaya, setidaknya memberinya waktu. Ia akan tetap berada di Dubai, tetap mendapatkan gaji besar, dan yang terpenting, foto-foto terkutuk itu akan tetap berada di tangan Nyonya Aisyah, tidak terkirim. Itu adalah satu-satunya jaminan. Pengorbanan kehormatan diri jauh lebih kecil daripada kehancuran seluruh keluarga. Risa menelan ludah. Rasa pahit yang luar biasa memenuhi tenggorokannya. Ia tahu ini adalah bentuk perbudakan modern, pernikahan yang didasarkan pada pemerasan. Tetapi ia adalah pejuang yang terdesak. Ia mengangguk pelan, tanpa suara, sebuah persetujuan yang terasa seperti pukulan di ulu hati. Keputusan telah dibuat. Nyonya Aisyah menyunggimkan senyum kemenangan tipis, seolah baru saja menginjak seekor serangga. Setelah Risa keluar dari ruangan, ia berjalan cepat menuju kamarnya. Kakinya terasa berat, langkahnya memikul beban takdir yang baru. Malam itu, ia harus mempersiapkan diri untuk pernikahan yang akan mengubah segalanya. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada perayaan, hanya sebuah akad singkat di hadapan notaris mengesahkan dirinya sebagai istri kedua dari seorang taipan lumpuh. Risa menatap cermin. Di pantulannya ia melihat bukan lagi seorang perawat, melainkan pion yang baru saja dipindahkan ke posisi berbahaya di papan catur kekuasaan. Ini bukan akhir dari masalahnya. Ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Risa Wulandari resmi mengorbankan masa depannya untuk menyelamatkan masa lalu keluarganya. Akad nikah itu berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Tidak ada pesta, tidak ada hiasan bunga, hanya meja marmer dingin di ruang keluarga. Beberapa saksi dan notaris duduk kaku, menjalankan tugas mereka seperti robot. Nyonya Aisyah berdiri di sudut, menyaksikan dengan ekspresi puas yang nyaris tidak disembunyikan. Risa, mengenakan gaun sederhana yang disediakan oleh pelayan, merasakan dirinya bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai barang yang baru saja berpindah tangan melalui transaksi yang menjijikkan. Ketika janji suci, yang bagi Risa terasa ironis dan palsu telah selesai diucapkan, ia resmi menjadi Nyonya Al Maktum, istri kedua dari seorang taipan di kursi roda. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari 10 menit. Setelah notaris dan saksi diantar keluar, Nyonya Aisyah mendekati Risa. Tatapannya penuh peringatan. Ingat posisimu, Risa. Kau di sini untuk Sheikh Zaid. Jangan pernah bermimpi untuk melangkah lebih jauh dari apa yang kuizinkan. Ujar Nyonya Aisyah, suaranya pelan tetapi tajam seperti silet. Ia tidak menunggu jawaban Risa, langsung berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah anggun. Risa ditinggalkan sendirian bersama Sheikh Zaid. Ia mendorong kursi roda suaminya itu ke kamar utama, kamar yang ukurannya 3 kali lipat dari rumah orang tuanya di Kediri. Kamar itu terasa mewah tetapi dingin, seolah-olah kemewahan telah mengusir semua kehangatan. Ia membantu Sheikh Zaid berpindah dari kursi roda ke ranjang besar. Gerakan Sheikh Zaid kaku, napasnya terdengar berat, persis seperti yang selama ini Risa rawat. Setelah memastikan Sheikh Zaid berbaring dengan nyaman dan memberinya selimut, Risa berdiri mematung di sisi ranjang. Ia tahu secara adat ia adalah istri, tetapi secara kenyataan ia adalah sandara. Ia menunggu, tidak yakin apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Air mata yang sejak siang ia tahan kini mendesak keluar, tetapi ia buru-buru menyekanya. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan pria ini, bahkan jika pria ini adalah suaminya yang tak berdaya. Risa memutuskan untuk pergi. Ia berbalik, hendak mencari bantal di sofa, berniat tidur di sana. Ia harus menjauh dari ranjang itu, dari peran yang dipaksakan padanya. Tepat saat ia mencapai pintu, sebuah suara yang sangat berbeda dari biasanya menghentikannya. Suara itu rendah, jernih, dan penuh otoritas. Bukan suara orang sakit yang lemah. Berhenti, Risa. Risa terpegun. Ia membalikkan badan, matanya langsung tertuju pada Sheikh Zaid di ranjang. Pria itu tidak lagi terbaring kaku. Ia telah menopang dirinya sendiri ke posisi duduk, tangannya bertumpu pada bantal. Gerakan itu kecil, tetapi mustahil bagi seseorang yang lumpuh total.
Sheikh Zaid menatap Risa dengan sorot mata yang tajam, mata yang hidup dan penuh perhitungan. Ini bukan mata pasien yang ia kenal, ini adalah mata seorang pengusaha ulung. Risa hanya bisa berdiri terpaku, terkejut. Kebohongan yang ia yakini selama ini tiba-tiba rumbruk. Sheikh Zaid menghela napas panjang. Ia menggerakkan kaki kanannya sedikit di bawah selimut, gerakan yang disembunyikan dari pandangan publik, tetapi terlihat jelas oleh Risa. Dialog inti. Sheikh Zaid berbicara, suaranya tenang, meredam emosi Risa yang memuncak. Aku tahu kau terkejut. Jangan takut, aku tidak akan menyentuhmu. Pernikahan ini hanya kontrak, seperti yang kau tahu. Risa akhirnya menemukan suaranya, dingin dan dipenuhi kemarahan yang tertahan. Kontrak? Ini pemerasan Tuan Syekh. Anda dan istri Anda, ini sandiwara kotor. Sandiwara ya? Kotor mungkin, tapi bukan yang kau kira. Bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk melawannya. Sheikh Zaid kemudian mulai menjelaskan, kelumpuhannya bukan tipuan total, melainkan penyakit yang membatasi gerakan. Namun ia telah melebih-lebihkannya, sengaja menampakkan diri jauh lebih lemah dari yang sebenarnya. Tujuan utama, membuat Nyonya Aisyah dan keponakannya Fahmi besar kepala dan membuat kesalahan. Mereka mengira aku sudah diambang kematian, tak mampu lagi. Mereka sudah mencuri banyak. Aku butuh waktu, aku butuh saksi, pengawas, mata di dalam rumah ini yang motifnya jelas dan tidak bisa dibeli. Jelasnya sambil menunjuk ke pintu. Nyonya Aisyah memaksamu, tetapi ancaman itu juga aku izinkan. Kebebasan keluargamu adalah jaminan bahwa kau akan tetap di sini, fokus dan tidak akan mengkhianatiku seperti pelayan-pelayan lain yang sudah mereka beli. Risa merasakan kepalanya pusing. Ia tiba-tiba tersadar, ia tidak hanya dinikahi karena diancam, ia juga dipilih karena Nyonya Aisyah menggunakan kartu yang disiapkan oleh Sheikh Zaid sendiri. Ia adalah pidak ganda. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Risa. Suaranya perlahan berubah dari marah menjadi fokus. Ia seorang yang terdesak, dan Sheikh Zaid menawarkan jalan keluar, walau berliku. Menjadi mataku. Kau akan merawatku seperti biasa, tetapi kau akan melaporkan semua pergerakan mencurigakan Aisyah dan Fahmi. Kau harus mencari tahu kemana uang itu mengalir. Kau bukan lagi perawat, kau adalah mitra. Mitra yang akan kubayar 2 kali lipat dari gajimu jika kita berhasil. Risa memproses informasi itu dengan cepat. Perasaan marah masih ada, tetapi peluang untuk membebaskan diri dari jeratan hutang secara total kini terbuka lebar. Ia tidak lagi menjadi korban pasif. Ia adalah agen, seorang pemain dalam permainan berbahaya ini. Ia harus memilih, terus membenci pria ini, atau bekerja sama dengannya untuk menghancurkan musuh bersama demi kebebasan sejati. Risa menegakkan punggungnya. Ketakutan itu berangsur hilang, digantikan dengan tekad yang dingin. Ia melihat Sheikh Zaid bukan lagi sebagai pria tua yang lumpuh, melainkan sebagai komandan di balik garis musuh. Baik Tuan Syekh, jawab Risa tanpa emosi, menerima peran barunya. Malam itu, Risa Wulandari menyelesaikan babak awal penderitaannya dan memulai babak baru sebagai mata-mata yang berhati baja di balik selimut kemewahan. Risa Wulandari memasuki peran barunya dengan ketegasan yang dingin. Statusnya berubah. Dari perawat bayaran, ia kini menjadi Nyonya Al-Maktum. Tetapi status itu hanya kedok. Di balik senyum tipisnya di hadapan para pelayan, ia adalah mata-mata yang mengintai. Pikirannya tidak lagi dipenuhi ketakutan akan hutang, melainkan oleh perhitungan risiko. Ia harus bertindak cermat, sebab kegagalan berarti kehancuran 2 kali lipat. Keterlibatannya dalam sandiwara ini akan menjebloskannya ke penjara, dan keluarganya tetap akan kehilangan reputasi. Nyonya Aisyah, si istri pertama, adalah ancaman paling nyata. Wanita itu tidak bodoh. Kecurigaannya langsung muncul. Ia melihat perubahan pada sorot mata Risa. Kepasrahan telah diganti oleh kewaspadaan yang terlalu dini. Pengawasan pun diperketat. Nyonya Aisyah mulai sering muncul di dekat kamar utama, menginterogasi pelayan tentang rutinitas Risa, bahkan menguji Risa dengan pertanyaan menjebak mengenai menu harian Sheikh Zaid. Risa harus memainkan peran sebagai pengantin baru yang kikuk, takut, dan hanya fokus pada tugas merawat suami.
menutupi kecerdasan dan tekadnya. Di bawah selimut kemewahan kamar tidur, komunikasi rahasia antara Risa dan Sheikh Zaid terjalin tanpa suara. Mereka menggunakan kode-kode yang nyaris tak terlihat, anggukan kepala yang spesifik, letak bantal yang diubah, atau posisi tangan Sheikh Zaid di bawah selimut yang mengisyaratkan angka-angka. Malam kedua setelah pernikahan, Sheikh Zaid memberikan instruksi pertamanya. Dengan kode yang sangat halus, ia menunjuk ke arah ruang kerjanya dan menyebutkan tanggal yang tersembunyi di balik sebuah bingkai foto. Sebuah dokumen spesifik harus ditemukan di brankas kantor pribadinya. Dokumen yang menjadi target utama Nyonya Aisyah. Ruangan kerja itu selalu dijaga ketat, bukan oleh manusia, melainkan oleh sistem elektronik dan jadwal pelayan yang bergantian merapikan ruangan. Risa menghabiskan 2 hari penuh melakukan observasi tanpa terlihat mencurigakan. Ia berpura-pura berjalan-jalan di koridor, menjatuhkan sapu tangan, atau meminta segelas air hanya untuk memetakan titik buta kamera pengawas dan waktu pergantian shift penjaga keamanan malam. Ia menemukan celah. Ada jendela waktu 15 menit setelah tengah malam saat penjaga berkeliling ke sayap lain mansion dan sistem pengawas ruangan dimatikan sebentar untuk pembaharuan data harian. Malam yang dingin di Dubai menjadi latar aksi pertama Risa. Ia menunggu hingga keheningan menyelimuti mansion. Hanya suara air mancur di halaman yang terdengar. Risa menyelinap keluar dari kamar utama. Ia bergerak tanpa suara di atas karpet persia tebal, memanfaatkan bayangan pilar-pilar besar. Setiap langkah terasa berat, seolah menginjak ranjau. Ketakutan akan tertangkap melilit perutnya. Ia mencapai ruang kerja. Pintu kayu ek yang tebal itu tidak dikunci, hanya dikunci secara elektronik. Berbekal kode 4 digit yang Sheikh Zaid isyaratkan melalui posisi jarinya, Risa memasukkan kombinasi itu. Terdengar bunyi klik pelan dan pintu terbuka. Di dalam, udara berbau kulit mahal dan kertas tua. Risa langsung menuju lukisan besar di dinding tempat brankas tersembunyi. Brankas itu modern, memerlukan pemindaian retina yang jelas tidak bisa ia akses. Namun, Sheikh Zaid telah mengajarkan triknya. Di belakang rak buku tua ada sebuah panel tersembunyi. Risa menekan panel itu sesuai urutan yang diajarkan, dan ternyata itu adalah sistem bypass darurat. Brankas terbuka. Di dalam, tersimpan banyak berkas dan perhiasan, tetapi Risa mencari satu item spesifik, sebuah amplop kecil berwarna biru tua yang diselipkan di antara 2 buku tebal. Ia berhasil menemukannya. Isinya bukan uang, bukan wasiat, melainkan sebuah kartu memori kecil. Sebuah kunci enkripsi digital. Dokumen yang dimaksud Sheikh Zaid adalah kunci untuk membuka data yang lebih besar, bukan data itu sendiri. Tepat ketika Risa memasukkan kartu memori ke dalam kantong jubah tidurnya, ia mendengar suara. Bukan suara penjaga, melainkan suara langkah sepatu kulit yang familiar mendekat dengan cepat. Dari koridor utama. Itu adalah Fahmi. Risa membeku. Jendela 15 menitnya sudah berakhir. Fahmi jelas tidak datang untuk tidur. Ia pasti juga memiliki motif untuk masuk ke ruangan itu malam ini. Risa tidak punya waktu untuk mengunci berangkas. Dengan refleks, ia meraih cangkir porselin di meja kerja, berlari keluar dari ruangan, dan sengaja menjatuhkan cangkir itu di koridor. Suara pecahan porselin menggema keras. Fahmi muncul dari sudut. Wajahnya tegang dan marah karena terganggu. Ia melihat Risa berdiri di samping pecahan cangkir, nafasnya tersengal-sengal. Risa segera memasang wajah panik, bertindak sebagai istri baru yang bingung dan cemas, beralasan mencari air atau obat untuk Sheikh Zaid karena ia tiba-tiba merasa sakit. Fahmi hanya menatap Risa, tidak membantu, tetapi ia tidak punya alasan untuk mencurigai Risa lebih jauh. Karena insiden cangkir itu terlihat murni kecelakaan. Namun saat Risa melewatinya, Fahmi mengamati ketakutan di mata Risa terlalu nyata, tetapi gerakannya terlalu lincah. Ia mengamati koridor dan melihat ruang kerja Sheikh Zaid sedikit terbuka. Keraguan muncul di benak Fahmi. Ia kembali ke ruang kerja tanpa sepengetahuan Risa. Tidak ada yang hilang, tetapi brankas sedikit miring. Fahmi belum tahu apa yang dicari Risa, tetapi ia yakin Risa Wulandari bukan lagi perawat yang lugu.
Misi pertama Risa berhasil, tetapi dengan biaya yang mahal. Ia sekarang tidak sengaja mengangkat dirinya ke dalam daftar pengawasan utama Fahmi. Permainan telah resmi dimulai. Keberhasilan Risa dalam misi pertamanya membawa konsekuensi tak terduga. Kartu enkripsi yang ia ambil adalah kunci ke arsip digital Sheikh Zayed, yang segera dibuka di malam hari, jauh dari mata-mata. Arsip itu mengungkapkan jaringan transfer dana yang rumit, mengarah langsung pada rencana kudeta bisnis yang didalangi Fahmi. Fahmi tidak hanya mencuri, ia berencana menjual aset perusahaan terbesar, sebuah fasilitas kilang minyak di luar negeri, sebelum surat wasiat Sheikh Zayed dibacakan secara resmi. Tujuannya adalah mengeringkan kas perusahaan dan memastikan warisan yang tersisa menjadi sampah di mata hukum. Sheikh Zayed, yang kini beroperasi layaknya panglima perang dari ranjangnya, segera merancang langkah balasan. Rencana Fahmi mencakup pertemuan penting dengan para investor Eropa. Ini adalah momen krusial. Jika penjualan aset itu disahkan, kerusakan akan terlalu besar untuk diperbaiki. Risa harus berada di sana. Misi kedua Risa membawanya keluar dari mansion untuk pertama kalinya sebagai mata-mata. Ia diminta menyamar sebagai penerjemah dadakan. Alasan yang dibuat Sheikh Zayed adalah Fahmi butuh penerjemah berbahasa Inggris dan Arab yang kompeten setelah penerjemah resminya mendadak sakit. Risa, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman interaksi di Dubai memang fasih. Tetapi ia bukanlah ahli terminologi keuangan dan energi. Rasa takut Risa kini bercampur dengan adrenalin. Misi di dalam mansion terasa seperti permainan patak umpet. Tetapi berada di ruang rapat dewan direksi adalah pertarungan harimau. Ia menghabiskan sisa malam itu mempelajari terminologi bisnis, kode-kode akuntansi, dan nama-nama perusahaan afiliasi yang diberikan Sheikh Zayed. Ia harus terlihat profesional, tenang, dan tidak mencurigakan di antara para eksekutif yang mengenakan jas mahal. Pagi harinya, Risa tiba di gedung pencakar langit megah milik perusahaan. Udara di lobi terasa tebal dengan aroma kekuasaan dan ambisi. Risa memasuki ruang rapat besar. Di sana, Fahmi duduk di ujung meja, dikelilingi oleh pengacara perusahaannya dan 3 investor Eropa berwajah dingin. Fahmi tampak terkejut melihat Risa, istri baru ayahnya muncul di sana, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima karena waktu rapat sudah mendesak. Rapat dimulai. Risa duduk di samping Fahmi, bertindak sebagai jembatan bahasa. Ia menerjemahkan setiap kalimat dengan hati-hati, memastikan setiap angka dan jargon teknis tersampaikan dengan akurat. Namun, fokus utamanya bukan pada terjemahan, melainkan pada kode-kode rahasia. Di tengah presentasi, Risa mencatat dengan teliti saat Fahmi menyebutkan detail transfer dana, nama bank swasta di Swiss, dan yang terpenting, kode-kode transaksi yang ia yakini akan digunakan untuk menyembunyikan uang hasil penjualan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Fahmi tiba-tiba menghentikan presentasi. Ia menyadari Risa terlalu pandai mencatat dan tatapannya terlalu fokus, jauh melampaui tugas penerjemah biasa. Fahmi memutuskan untuk menguji Risa di depan semua orang. Ia melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat teknis mengenai peraturan perpajakan di Kepulauan Cayman, tempat aset itu akan diparkir. Sebuah topik yang tidak ada hubungannya dengan kalimat terakhir yang diterjemahkan. Fahmi menatap Risa dengan senyum puas. Ia berharap Risa akan panik, gagap, dan menunjukkan ketidakmampuannya, sehingga ia bisa mengusirnya dan menyimpulkan kecurigaan. Risa merasakan tenggorokannya tercekat, tetapi ia mengingat salah satu berkas yang ia pelajari semalam. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Dengan nada yang meyakinkan, Risa tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tetapi ia mengalihkan perhatian ke klausul kontrak yang baru saja mereka bahas, mengutip secara spesifik sebuah pasal yang berkaitan dengan struktur kepemilikan. Risa berhasil membuat semua orang di ruangan itu fokus kembali pada kontrak dan bukan pada dirinya. Fahmi terdiam. Risa berhasil lolos dari jebakan itu dengan kecerdasan spontan. Rapat dilanjutkan. Tetapi Fahmi tidak pernah lagi mencoba menjebaknya. Setelah rapat selesai, Risa segera kembali ke mansion. Ia berhasil mendapatkan semua yang dibutuhkan. Nama bank, kode rahasia, dan struktur penjualan ilegal. Misi di luar berhasil. Tetapi Risa tahu, Fahmi sekarang tidak hanya curiga.
dia yakin bahwa istri baru itu adalah mata-mata yang berbahaya. Pertarungan kini resmi meluas dari kamar tidur ke dewan ireksi. Keberhasilan Risa menyusup ke rapat bisnis telah menimbulkan badai di mansion. Fahmi, yang kini yakin Risa adalah mata-mata, segera bersekutu dengan Nyonya Aisyah. Mereka menyadari bahwa ancaman terbesar mereka bukan lagi Sheikh Zaid yang lumpuh, tetapi istri baru yang diam dan terlihat rapuh ini. Jika Fahmi menangani intrik di luar, maka Nyonya Aisyah mengambil alih medan pertempuran di dalam istana. Perang dingin dimulai. Nyonya Aisyah tidak menggunakan ancaman verbal, melainkan manipulasi sosial. Ia memanggil para pelayan kepala, menyebarkan desas-desus halus tentang ketidakmampuan Risa, menyebutnya serakah dan tidak layak menjadi nyonya rumah. Risa merasakan tatapan para staf berubah. Mereka yang tadinya bersimpati, kini menjaga jarak, takut terseret ke dalam konflik kekuasaan ini. Risa harus menunjukkan penampilan seolah-olah ia adalah pengantin baru yang tertekan dan tidak tahu apa-apa tentang politik keluarga, semakin mengisolasi dirinya. Tekanan psikologis meningkat setiap hari. Nyonya Aisyah, melalui pelayan kepercayaannya, mulai menaruh jebakan-jebakan kecil. Sebuah kalung berlian mahal sengaja diletakkan di laci Risa, menunggu Risa membawanya keluar agar bisa dituduh mencuri. Risa, berkat instruksi Sheikh Zaid sudah diperingatkan tentang taktik semacam itu. Ia menemukan kalung itu, mengembalikannya ke tempat semula, dan berpura-pura tidak melihatnya. Ia harus selalu bergerak dengan antisipasi. Setiap sudut ruangan bisa menjadi mata yang mengintai. Puncak dari konfrontasi domestik ini terjadi di dapur. Nyonya Aisyah tahu Risa bertanggung jawab penuh atas menu makanan dan obat-obatan Sheikh Zaid. Ini adalah celah paling mematikan. Nyonya Aisyah merencanakan sabotase. Ia memerintahkan koki untuk menambahkan bahan yang memicu alergi parah pada hidangan sore Sheikh Zaid. Dengan instruksi terselubung yang hanya dimengerti oleh koki yang sudah disuap. Tujuannya, menyalahkan Risa atas kelalaian perawatan yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan pernikahan dan mengeluarkannya secara paksa. Sheikh Zaid sudah mendapatkan informasi kode dari Risa. Ia dan Risa bersepakat menjadikan makanan beracun itu sebagai umpan. Pada sore hari, saat Risa menyajikan hidangan kepada Sheikh Zaid, ia memastikan tidak ada orang lain di kamar. "Kau yakin dengan ini?" bisik Sheikh Zaid tanpa menggerakkan bibir. Matanya lurus ke hidangan. Risa mengangguk, sorot matanya tegang. Ia sudah mengambil porsi kecil dari hidangan yang sama, menyembunyikannya dalam wadah steril. Ia tahu risikonya. Setelah menelan sedikit hidangan yang dimodifikasi itu, Sheikh Zaid segera menampilkan sandiwara yang meyakinkan. Ia batuk keras, memegangi dadanya, dan wajahnya langsung memerah dan berkeringat. Risa yang berakting panik segera memanggil Nyonya Aisyah dan beberapa pelayan dengan suara histeris. Nyonya Aisyah datang dengan wajah pura-pura cemas, tetapi di matanya tampak kilatan kemenangan. "Ini semua salahmu, Risa. Kau ceroboh. Makanan apa yang kau berikan padanya?" teriak Nyonya Aisyah memastikan semua orang mendengar tuduhannya. Risa hanya mampu menangis terseduh-seduh, tangisan yang didorong oleh ketakutan nyata dan akting performa. Ia berjuang memberikan obat pertolongan pertama kepada Sheikh Zaid. Dalam kekacauan yang terjadi, Risa berhasil menjalankan bagian krusial dari rencana. Ia menyelinap keluar, membawa wadah kecil berisi sisa makanan yang dicurigai. Ia mengantongi wadah itu di balik pakaiannya, segera menyampaikannya kepada kontak rahasia Sheikh Zaid di luar mansion untuk diuji di laboratorium independen. Sandiwara berlanjut. Sheikh Zaid dilarikan ke ruang perawatan di rumah. Nyonya Aisyah memanfaatkan momen ini untuk mengunci Risa dari akses penuh kepada suaminya, menuduhnya sebagai ancaman. Risa terisolasi, tetapi ia tahu ia telah mendapatkan bukti yang sangat kuat, bukti fisik yang akan menjebloskan Nyonya Aisyah ke dalam masalah hukum serius. Risa menyadari untuk memenangkan permainan ini, ia harus mengorbankan keamanan dirinya sendiri, bergerak di antara belas kasihan dan pengawasan ketat sembari menunggu hasil uji laboratorium yang menentukan nasibnya. Meski Sheikh Zaid sedang berada di bawah pengawasan medis ketat, sandiwara dari insiden makanan beracun, komunikasi antara ia dan Risa justru semakin intensif dan senyap. Risa berhasil mengirimkan sampel makanan, dan hasil awal dari kontak rahasia mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Ada zat yang sengaja disisipkan. Bukti fisik sudah aman, namun Sheikh Zaid menyadari masih ada satu kepingan yang hilang, lebih krusial dari segalanya,
sebuah hard disk eksternal. Peralatan kecil itu berisi rekaman pengakuan dari mantan asisten Fahmi yang membeberkan detail seluruh skema penggelapan dana dan manipulasi saham. Tanpa rekaman suara itu, bukti makanan dan dokumen yang Risa temukan di bab 3 hanya akan menjadi circumstantial. Malam itu, di tengah keheningan mansion, Sheikh Said memberikan instruksi, bukan melalui isyarat kode, melainkan melalui peta yang ia gambar di atas lembar kertas tisu dengan ballpoint yang ia selipkan di balik bantal. Lokasi target, ruang perpustakaan utama. Sebuah ruangan kuno dengan dinding-dinding tinggi penuh buku tebal yang jarang disentuh. Risa harus mencari ruangan rahasia yang ia yakini berada di bawah lantai kayu di tengah perpustakaan. Tantangan terbesar Risa malam itu bukanlah pengawasan Nyonya Aisyah, yang kini merasa Risa sudah tak berdaya, tetapi pergerakan. Untuk pertama kalinya, Sheikh Said memutuskan harus ikut. Ia tidak bisa mengambil resiko Risa mencari sendiri, karena hanya ia yang tahu kode akses ke ruang tersembunyi itu. Sekitar pukul 2 pagi, Risa membantu Sheikh Said keluar dari ranjang. Risa menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Sheikh Said bergerak. Pria yang selama ini terlihat lumpuh total itu ternyata bisa berdiri dan berjalan walau tertatih-tatih dan menahan rasa sakit. Sandiwara selama 5 tahun telah membuat ototnya lemah. Risa menyangganya, bergerak perlahan melintasi lorong tanpa lampu. Itu adalah pergerakan yang kikuk, memancarkan kerapuhan yang tulus, bukan lagi kelumpuhan total. Di mata Risa, ia melihat bukan lagi seorang majikan, tetapi seorang pria tua yang bertarung melawan pengkhianatan keluarganya sendiri. Perasaan simpati Risa semakin menguat. Mereka mencapai perpustakaan. Risa bertugas mengawasi pintu, sementara Sheikh Said merangkak ke tengah ruangan. Di sana, di bawah karpet tebal, ia menemukan celah. Ia menekan serangkaian buku di rak terdekat, dan lantai kayu di bawah karpet itu bergeser, membuka sebuah kompartemen tersembunyi. Di dalam kompartemen itu, terbungkus kain beludu, terletak hard disk yang mereka cari. Tepat ketika Sheikh Said meraih benda itu, sebuah suara pelan terdengar dari arah koridor. Bunyi gesekan sandal Nyonya Aisyah. Nyonya Aisyah tampaknya sedang berjalan-jalan malam, mengontrol keamanan secara tak terduga. Panik mencekam. Risa tahu mereka harus menutup kompartemen itu, tetapi Sheikh Said tidak bisa bergerak cepat. Dengan kekuatan penuh, Risa membantu Sheikh Said masuk ke dalam celah tersembunyi itu, mendorong tubuhnya, dan dengan cepat menutup penutup kayu. Ia merangkak kembali ke posisi semula, pura-pura mencari buku di rak acak, mengatur nafas agar tidak terlihat panik. Nyonya Aisyah masuk ke perpustakaan. Pandangannya menyapu ruangan, tajam dan mencurigakan. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, dekat lokasi kompartemen rahasia. Ia mencium bau keringat dan mendengar detak jantung Risa yang keras. "Mencari apa kau selarut ini, Risa?" tanya Nyonya Aisyah dengan suara menusuk. Risa hanya menunjuk sebuah buku fiksi lama, berpura-pura tidak bisa tidur, dan mencari pengalih perhatian. Nyonya Aisyah menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik yang terasa abadi, mencoba membaca kebohongan Risa. Untungnya Nyonya Aisyah menganggap Risa terlalu bodoh untuk menyadari adanya kompartemen tersembunyi. Nyonya Aisyah akhirnya mendengus jijik dan pergi. Setelah keheningan kembali, Risa membuka kembali kompartemen itu. Ia membantu Sheikh Said yang kelelahan keluar, membawa hard disk itu dalam genggaman erat. Misi berhasil. Bukti kunci sudah mereka amankan. Momen bahu-membahu dalam gelap itu telah menciptakan ikatan yang kuat, yang jauh melampaui perjanjian di atas kertas. Risa sekarang sepenuhnya yakin, perjuangannya bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menegakkan keadilan bagi pria yang telah diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sendiri. Dengan seluruh kepingan bukti di tangan, kode transaksi, bukti keracunan, dan rekaman pengakuan, Sheikh Said memutuskan pertempuran harus segera diakhiri. Tidak ada lagi waktu untuk sandiwara yang berlarut-larut. Ia tidak mau mengambil risiko Nyonya Aisyah atau Fahmi merusak bukti lain atau membahayakan Risa lebih jauh. Pagi hari itu, berita mengejutkan menyebar di seluruh mansion.
Sheikh Zaid telah memanggil notaris keluarga untuk pertemuan darurat sore itu, secara resmi mengumumkan pembacaan surat wasiat revisi. Kabar ini disebarkan melalui komunikasi resmi perusahaan, memastikan semua pihak yang berkepentingan, terutama Nyonya Aisyah dan Fahmi, mendengarnya. Reaksi Nyonya Aisyah dan Fahmi berjalan sesuai perkiraan. Mereka panik, tetapi berusaha keras menutupi kepanikan itu dengan wajah angkuh dan pura-pura sedih. Mereka yakin Sheikh Zaid benar-benar mendekati ajal setelah insiden makanan beracun, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Fahmi segera membatalkan semua penerbangan dan memanggil pengacara kepercayaannya. Nyonya Aisyah sibuk mengatur penampilan rumah, seolah-olah bersiap menghadapi duka. Namun kepanikan mereka berpusat pada satu hal. Mereka harus memastikan hak waris mereka aman, bahkan jika mereka gagal mencuri aset di luar. Fahmi menyadari ada beberapa dokumen waris yang memerlukan tanda tangan otentik Sheikh Zaid. Mereka harus memasukkan tanda tangan terakhir sebelum notaris tiba atau setidaknya memanipulasi kesaksian. Disinilah peran Risa menjadi krusial. Risa, sebagai istri baru yang secara hukum memiliki akses, adalah target sempurna untuk dijadikan kambing hitam. Risa tahu dirinya adalah umpan dalam skema besar ini. Sheikh Zaid telah memberitahunya, mereka akan mengira kau adalah kelemahan terakhirku. Biarkan mereka mendekat. Instruksi Sheikh Zaid jelas. Risa harus bertindak seolah-olah ia ketakutan setengah mati, cemas dan kebingungan. Risa harus memberikan celah kecil, seolah-olah ia dapat dipengaruhi atau dibungkam. Ini adalah pertarungan psikologis terakhir Risa. Saat tengah hari, Fahmi mendekati Risa di dapur utama. Ia mencoba bersikap ramah, menawarkan Risa sejumlah besar uang tunai agar ia tutup mulut dan bersaksi di depan notaris bahwa Sheikh Zaid sudah pikun dan tidak kompeten. Risa tanpa dialog hanya menunduk, menganuk ragu-ragu, dan membiarkan Fahmi merasa yakin bahwa ia telah berhasil menyuap dan mengendalikannya. Risa memastikan gerak-geriknya terlihat cemas, seolah-olah ia takut pada konsekuensi, bukan pada uang. Sementara Fahmi sibuk dengan uang, Nyonya Aisyah bergerak lebih jauh. Ia mencoba masuk ke ruang kerja Sheikh Zaid, membawa sebuah dokumen kosong untuk dipalsukan. Ia tahu Risa adalah satu-satunya yang bisa membuka pintu kamar kerja itu tanpa dicurigai. Nyonya Aisyah membujuk Risa, menggunakan ancaman halus tentang nasib keluarganya di Indonesia setelah Sheikh Zaid meninggal. Di momen genting itu, Risa sekali lagi menjalankan instruksi. Ia berpura-pura membuka kunci, tetapi ia juga dengan cepat dan tenang mengaktifkan kamera tersembunyi berukuran mini yang ia pasang di sudut ruangan atas perintah Sheikh Zaid. Risa membiarkan Nyonya Aisyah masuk, menatapnya dengan wajah kosong, lalu segera beranjak pergi seolah-olah tidak ingin terlibat dalam kegiatan ilegal itu. Nyonya Aisyah, yang merasa waktunya terbatas, segera memalsukan tanda tangan itu dengan tergesa-gesa. Semua tindakan dari bujukan Fahmi hingga pemalsuan dokumen oleh Nyonya Aisyah terekam dengan jelas. Risa telah menyelesaikan tugasnya. Umpan telah dimakan. Ia kembali ke kamar, menunggu waktu pertemuan, merasukkan adrenalin yang dingin di nadinya. Pertaruhan sudah diletakkan di meja. Sore itu, sandiwara 5 tahun akan berakhir. Sore itu, ruang tamu utama dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Notaris, pengacara keluarga, dan beberapa anggota keluarga inti sudah berkumpul. Nyonya Aisyah duduk tegak dengan senyum tipis yang dipaksakan. Di sampingnya, Fahmi terlihat gugup, namun berusaha tampil percaya diri. Keduanya yakin mereka telah memenangkan putaran akhir ini. Risa masuk terakhir, membantu mendorong kursi roda Sheikh Zaid. Risa menunduk, memainkan peran sebagai istri muda yang ketakutan dan tertekan. Notaris memulai pembacaan dokumen wasiat. Suasana formal itu terasa seperti panggung eksekusi. Saat wasiat mulai menyebutkan nama Nyonya Aisyah dan besaran harta yang akan dialihkan, Fahmi menyela dengan lantang. Ia menunjuk Risa. Sebelum dilanjutkan, kami harus meminta notaris mencatat keberatan. Ada indikasi kuat bahwa Risa Wulandari telah memanipulasi Yang Mulia Sheikh Zaid dalam kondisi lemah dan pikun demi mempengaruhi dokumen ini. Nyonya Aisyah menyahut, menambahkan tuduhan bahwa Sheikh Zaid tidak lagi kompeten mengurus aset. Risa hanya menatap ke lantai, menahan diri untuk tidak bereaksi. Ini adalah momen yang ditunggu Sheikh Zaid.
Tiba-tiba ia meletakkan tangannya di sandaran kursi roda. Semua mata tertuju padanya. Dengan kekuatan yang tidak ada yang menduganya, Sheikh Zayed Al Maktoum berdiri tegak. Keheningan melanda ruangan. Nyonya Aisyah ternganga, wajahnya kehilangan semua warna. Fahmi terjatuh kembali ke kursi. Kelumpuhan 5 tahun telah berakhir. "Aku tidak pikun," kata Sheikh Zayed, suaranya menggelegar di ruangan itu. "Dan aku tidak lumpuh." Ia menatap lurus ke arah Nyonya Aisyah dan Fahmi. Drama 5 tahun selesai. Sheikh Zayed kemudian memerintahkan pengacaranya untuk memproyeksikan bukti. Satu persatu kejahatan terungkap di layar besar. Pertama, rekaman suara dari hard disk di bab 6 berisi pengakuan mantan asisten Fahmi tentang skema penggelapan. Kedua, kode-kode transaksi bank yang Fahmi gunakan untuk menyembunyikan uang, merusak reputasi Fahmi di mata pengacara. Klimaksnya terjadi ketika Nyonya Aisyah berteriak membela diri. Saat itu juga, Sheikh Zayed menampilkan video yang Risa rekam. Rekaman Nyonya Aisyah di ruang kerja yang sedang memalsukan tanda tangan di dokumen kosong. Notaris terkejut. Terakhir, Sheikh Zayed menampilkan laporan laboratorium dari makanan beracun. Diawali dengan paksaan dan ancaman pada Risa, diakhiri dengan percobaan pembunuhan. Semua permainan berakhir. Nyonya Aisyah dan Fahmi tidak bisa menyangkal lagi. Polisi yang sudah disiagakan di luar mansion segera masuk dan membawa keduanya pergi. Mereka tidak hanya kehilangan warisan, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum atas kejahatan mereka. Ketenangan kembali meliputi mansion mewah itu. Keesokan harinya, Sheikh Zayed memanggil Risa ke ruang kerjanya. Pria itu berdiri di samping mejanya, kini benar-benar bebas dari sandiwara. Ia mengatakan kepada Risa dengan rasa hormat bahwa ia telah melakukan lebih dari yang diminta. Ia kemudian meletakkan 2 dokumen di atas meja. Yang pertama, surat cerai yang telah ditandatangani dan diurus secara hukum. Dengan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan hidup Risa terikat padanya lagi. Dokumen kedua adalah cek dengan nilai yang luar biasa besar, hadiah atas keberanian dan loyalitasnya. Ia menegaskan bahwa itu bukan upah, tetapi mahar kebebasan Risa yang sesungguhnya. Risa mengambil cek itu dengan pandangan yang tenang. Ia tidak lagi terpaksa, ia melihat cek itu bukan sebagai harta, melainkan sebagai penjamin bagi masa depan keluarganya. Ia tidak perlu lagi takut pada ancaman atau jebakan. Beberapa minggu kemudian, Risa meninggalkan Dubai. Ia pergi bukan sebagai TKW yang melarikan diri dari majikannya, melainkan sebagai wanita yang membawa modal besar dan kemandirian sejati. Ia kembali ke Kediri, melunasi semua hutang orang tuanya, dan memulai usaha kecil yang stabil. Pernikahan singkat dengan Sheikh Zayed telah selesai, tuntas, tanpa sisa dendam atau ketergantungan. Risa telah memenangkan pertarungannya sendiri. Ia mendapatkan martabat, kekayaan, dan yang paling penting, kendali penuh atas nasibnya.